Scorpio. sorry. Lama ya. Oke. Kita mulai aja. Jadi kita udah di tahun 2024. Energinya kayaknya udah berasa ya. Tahunnya kayak energinya tuh udah beda. Jadi kartu pertama adalah Thief, kartu kedua adalah Four of Wands, dan itu dua-duanya temanya biru. Dan aku kalau melihatnya Thief sama Four of Wands, jadi Four of Wands itu kan biasanya kartu ini ya, itu keluar biru lagi. Jadi kayak tahun ini kepercayaan akan menjadi suatu tema yang penting. Jadi kalau misalnya tahun kemarin keluar lagi biru, banyak ya biru hari ini. Tuh juga ada biru di Knight of Swords, dan tadi juga ada biru di belakangnya si Queen of Wands. Terus coba ada Saturn. Oke. Jadi di tahun 2024 atau mungkin justru dari tahun 2023, kepercayaan menjadi sebuah topik atau tema yang mendapat perhatian kamu. Entah kamu tuh tahun kemarin pernah dikhianatin, atau tahun ini kamu tuh kayak berusaha banget mendapatkan kepercayaan seseorang, atau justru kamu tahun ini lagi ngetes apakah hubungan kamu sama seseorang itu bisa diteruskan atau enggak, apakah orang ini bisa dipercaya. Itu akan menjadi sebuah tema yang penting di tahun 2024 ini. Terus sekali lagi, ini kan ada si Four of Wands. Four of Wands itu adalah kartu yang menggambarkan bahwa akan ada sebuah perayaan yang menuju ke sebuah stabilitas. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin kamu tahun ini mungkin aja baru lulus, terus sekarang kamu mendapatkan pekerjaan yang stabil. Mungkin kamu tuh waktu kuliah tuh kayak cuma dapat pekerjaan freelance yang part time gitu. Sekarang kamu udah punya ijazah, kamu udah bisa kerja full time. Atau bisa juga kamu tahun ini perayaannya mungkin aja nikah. Kalau di Four of Wands ini, dia tuh kan kartu yang sangat berfokus pada membangun rumah tangga. Dan itu juga kalau di astrologi juga rumah keempat itu kan rumah gitu kan. Mungkin tahun ini kamu akan ngebangun rumah. Mungkin kamu terus di sini ada satu ini lagi ya, ada satu peringatan lagi. Kamu hati-hati banget ngejaga rumah kamu, karena ada orang yang selama ini kamu percaya, atau jangan terlalu percaya sama orang baru atau orang luar. Karena orang itu kalau misalnya saya gini, kamu punya toko gitu ya, kamu punya usaha toko, terus kamu tuh punya pegawai, terus selama ini tuh pegawainya tuh kayak kok lama-lama nih orang rasanya tidak bisa percaya gitu. Kamu coba deh lebih waspada, karena ada kemungkinan orang ini akan mengambil sesuatu dari kamu. Tapi positifnya, si kartu Thief ini juga ada potensi kamu ketemu orang yang akan mencuri hati kamu. Dan positifnya lagi, ini kan warna biru itu banyak banget ya, kepercayaan, loyalitas gitu kan. Biru adalah warna yang melambangkan kesetiaan. Jadi siapapun yang berhasil mencuri hati kamu di tahun 2024 ini, dia adalah orang yang cukup setia dan bisa kamu percaya. Tapi di luar kehidupan cinta kamu, kamu harus lebih hati-hati sama orang. Dan aku juga ngelihat, aku buka mata gitu ya, tadi kan aku sempat nengok kiri kanan, terus aku ngelihat ada Blue Yeti di depan aku. Jadi kayak suara kamu akan lebih didengar. Dan kalau misalnya di chakra biru itu kan chakra tenggorokan ya. Jadi kamu mungkin akan lebih didengar di tempat kerja. Kamu akan lebih didengar di tempat kerja, dan orang akan percaya sama yang kamu omongin gitu loh. Orang akan percaya sama yang kamu omongin. Tapi hati-hati juga di sini, kayaknya ada yang merasa bahwa sekali lagi ini kan ada aura-aura pencuri ya. Tapi kan pencuri itu kan kadang-kadang orang bisa mempersepsikan kita mencuri. Misalnya gini, selama ini ada YouTuber, jangan YouTuber deh, podcaster, mesti gini deh. Anggap aja ada YouTuber yang ngajarin masak gitu ya. Ada YouTuber yang ngajarin masak, terus tiba-tiba kamu bikin channel masak memasak, terus dia tuh kayak misalnya penonton kamu lebih banyak, atau cara kamu ngejelasin sesuatu tuh lebih enak untuk dicerna, atau kamu tuh lebih mudah dimengerti gitu. Jangan kaget kalau dia nuduh kamu mencuri
penontonnya dia gitu. Atau gini, ada misalnya konten guru gitu ya. Sekarang kan banyak ya konten guru, jadi kayak orang yang ngajarin gimana sih cara supaya konten kamu laku dilihat orang gitu. Terus kamu tiba-tiba kayak mengkritisi cara dia ngajar gitu, kamu bilang ini nggak bener tahu, dalam pengalaman aku kayak gini 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 gitu. Terus habis itu mungkin dia ke trigger terus marah gitu. Itu juga bisa bisa ini bisa bisa jadi sumber masalah, karena uh, ini kan sekali lagi ini kan temanya kepercayaan ya. Jadi mungkin ada orang yang mungkin selama ini dipercaya menjadi sumber sebuah pengetahuan gitu. Semua orang kalau nanya soal topik A, B, C itu selalu ke dia gitu. Nah sekarang orang mulai melihat ke kamu sebagai topik atau sebagai sumber mendapatkan pengetahuan topik A, B, C gitu. Terus orang ini kayak uh, orang-orang yang nonton kamu tuh kayak lebih percaya sama kamu, bisa terjadi kecemburuan di situ gitu. Jadi kayak misalnya pakai contoh yang tadi ya, misalnya kamu ada orang bikin buku masak, terus kamu bikin buku masak juga gitu ya. Terus kamu kayak kayak apa yang kamu bahas di buku masak kamu, walaupun tidak secara langsung menyerang buku masak orang ini gini ya. Dia tuh mungkin orang-orang tuh kayak lebih percaya sama omongan kamu, terus orang ini kayak nuduh kamu mencuri pembacanya dia atau audiensnya dia atau penontonnya dia gitu. Jadi kayak hati-hati aja sih sama kecemburuan kayak begitu gitu, karena di tahun ini kayak kamu akan lebih dipercaya sebagai sumber informasi. Omongan kamu tuh, jadi kamu juga harus jaga omongan sih kan. Kalau misalnya status kita naik, terus kita mulai dipercaya orang, kita mulai agak dikenal orang gitu kan, kita harus lebih hati-hati ya dalam berbicara, dalam berkomunikasi gitu. Nah di tahun ini hati-hati aja, tapi positifnya memang kamu akan lebih didengar atau lebih dipercaya. Bisa juga kayak di tempat kerja, kayak bos kamu tuh jadi lebih sering mempercayakan hal-hal baru ke kamu gitu ya. Jadi itu positif sih. Tapi mungkin ada orang-orang yang tadinya orang-orang status quo atau orang-orang yang sebelumnya dianggap sebagai leader di bidang kamu, dia mungkin akan merasa kayak terancam, terus kayak merasa kayak kamu tuh kayak ngambil ngambil apa ya, ngambil kayak wilayahnya dia gitu, kayak preman aja pakai wilayah gitu kan. Jadi waspadanya di situ sih. Terus ini juga ada two of wands dalam keadaan terbalik gitu ya. Jadi ini di two of wands-nya tuh aku ngelihat bahwa ada kayak kunci sama sama gembok gitu ya. Jadi kayak misalnya selama ini kamu itu rencana apa yang kamu rencanakan itu. Jadi gini, aku ngelihat kamu kalau misalnya punya ambisi atau cita-cita, itu kayak cita-cita atau ambisi kamu tuh hanya berfokus sama diri kamu sendiri, dan itu menurut aku bagus gitu kan. Karena gini, ada orang yang kayak misalnya ambisinya adalah pokoknya ambisi gue adalah ngejatuhin orang ini itu, terus kayak pokoknya gue mau jadi orang nomor satu gitu. Nah aku ngeliat kamu tuh enggak pernah gitu, kamu orangnya tuh kayak hatinya tuh bersih gitu. Jadi kayak kamu kalau mikir, kalau di bayangan kamu apa yang disebut dengan kesuksesan adalah kesuksesan yang hanya berkaitan sama diri kamu sendiri gitu. Kamu enggak pernah gitu ya namanya ngutang-atik kayak pengen pokoknya gue mau ngejatuhin si X, gue mau ngejatuhin si Z, gue mau ngejatuhin si Y, gue harus di atas mereka. Kamu nggak pernah kayak gitu. Kamu cuman fokus pokoknya gue mau sukses, terserah mereka boleh ikut sukses juga, pokoknya gue juga mau sukses gitu kan. Itu kan lebih positif. Tapi tanpa kamu sangka-sangka gitu ya, kamu tuh berhasil tanpa disengaja ngejatuhin orang lain dengan kayak usaha kamu gitu. Jadi kamu enggak niat ngejatuhin orang lain, tapi orang lain tuh kayak dengan sendirinya kalah aja gitu loh sama kamu gitu. Kamu tuh ternyata punya kunci kesuksesan untuk melampaui orang-orang yang udah ada sebelum kamu di bidang kamu, di industri kamu gitu ya. Jadi kayak atau misalnya kamu masuk kantor baru gitu ya, terus belum apa-apa tuh kamu tiba-tiba lebih dipercaya dari orang yang udah lama, orang lama gitu ya. Kamu udah dipercaya untuk melakukan hal-hal yang orang lama pun belum dipercaya gitu loh. Sama bos kamu tuh entah apa yang dilihat dari kamu gitu, bos kamu tuh kayak ngelihatnya tuh positif aja, terus bos kamu tuh bawaannya seneng aja gitu loh sama kamu. Nah di situ juga bisa ada kayak apa ya, kecemburuan gitu. Terus kayak di sini tuh kayak
Kalau kartu Knight of Swords dalam keadaan terbalik ini nyelekit ya. Jadi kamu di satu sisi kamu harus kayak ngejaga omongan kamu, karena sekali lagi aku bilangin kamu itu akan lebih dipercaya di tahun 2024 ini. Jadi karena orang tuh lebih menganggap serius apa yang kamu omongin, kamu tuh harus jaga sikap, jangan sampai kamu tanpa sengaja nyakitin orang gitu kan. Ya kita memang nggak pernah ada yang nggak salah ya, pasti pernah gitu tanpa sengaja nyakitin orang gitu, tapi kalau bisa sih jaga aja gitu omongannya gitu kan. Dan jangan kaget juga kalau misalnya ada orang yang kayak julid atau dengki sama kamu, terus dia tiba-tiba ke trigger dan ngomongnya tuh kayak nyelekit-nyelekit nggak jelas gitu. Jangan kaget kalau kamu apa ya, tahun ini kamu harus kayak siap-siap, kayak antisipasi bahwa banyak orang yang akan kayak sengaja nyakitin kamu gitu loh, ngerti nggak? Kayak omongannya tuh kayak sengaja dibikin lebih menyakitkan karena mereka mungkin nggak terima tempatnya tuh diambil sama kamu gitu. Jadi kayak udahlah pokoknya pokoknya kamu harus kayak siapin mental aja gitu. Jadi kayak kulit kamu tuh harus, kamu tuh kayak mentalnya tuh harus mental baja tahun ini. Tapi mental bajanya itu bukan karena mental, kamu tuh harus punya mental baja tahun ini bukan karena tahun ini akan menjadi keras sama kamu, tapi justru karena tahun ini kayak tahun kesuksesan kamu gitu. Jadi makin kamu sukses, makin banyak yang pengen jatuhin kamu. Apa sih istilahnya kalau misalnya pohon makin tinggi, anginnya makin kenceng atau apa gitu ya. Jadi itu sih, itu jangan sampai, karena gini, kita semua punya cita-cita ya, tapi belum tentu kita kayak siap untuk ngadepin apa yang diperlukan untuk ngejalanin cita-cita itu gitu. Jadi kayak misalnya kamu pengen lebih dikenal sebagai sumber sebuah pengetahuan gitu ya, atau uh, kamu pengen lebih dikenal di lingkungan kamu, atau kamu ingin lebih lebih banyak tanggung jawab di kantor gitu. Tapi kan itu semua ada harganya kan, nggak ada sesuatu yang gratis gitu. Jadi kalau kamu pengen jaya, pengen sukses, ya kamu ada pengorbanannya gitu. Nah di sini tuh kayak lebih lebih ditekankan bahwa kamu tuh kamu boleh bangga gitu ya, tapi kayak kalau bisa sih jangan terlalu ditunjukin ya ke orang, karena tahun ini banyak yang bakal gampang julid sama kamu. Terus nah ini juga ada Marvin Gaye. Marvin Gaye ini dia juga ada gambar gambar mikrofon, dan dari tadi aku juga ngeliatin ini Blue Yeti. Jadi aku tuh punya mikrofon Blue Yeti, dan di ini mikrofonnya tuh di depan aku gitu. Jadi kayak apapun yang berhubungan dengan cuap-cuap, dengan ngeluarin suara kamu, entah kamu penyanyi, entah kamu bikin channel ASMR, entah kamu podcaster gitu, itu akan membawa sebuah kesuksesan buat kamu. Di sini tulisannya don't fool around with something you cherish. Nah, kamu kan sukses ya, kamu sukses tahun ini, jangan kamu sia-siakan kesuksesan itu gitu. Jadi kayak kamu sukses tahun ini, itu jangan kamu sia-siakan, jangan kamu melakukan hal-hal stupid yang sekiranya bisa ngebikin kamu di cancel atau ngebikin kamu kayak dirujak netizen gitu kan. Jangan lakukan hal-hal seperti itu. There is madness enough, but also reason it madness. Buat kalian yang jomblo, atau buat kalian yang jomblo mungkin akan menemukan seseorang seperti aku bilang tadi, orangnya loyal. Buat kalian yang udah in relationship, mungkin kayak akan naik ke jenjang berikutnya. Terus ya oke aja gitu kehidupan cintanya. A selfless heart is all you need to get by. Jadi seperti aku bilang tadi, kamu nggak perlu ambisius yang kayak gue pengen ngejatuhin ini, gue pengen ngalahin ini. Kamu nggak perlu gitu loh, kayak punya pikiran gue pengen ngalahin si ini, gue pengen jadi apa ya, gue pengen punya restoran nomor satu, gue pengen jadi toko paling laku gitu. Nggak usah punya pikiran-pikiran kayak gitu. Kamu pokoknya mikirnya oke, gue usaha ini pokoknya asal cukup sesuai dengan apa ya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang di mau sama Tuhan, itu udah cukup. Dan kamu tuh makin bersyukur, makin akan banyak banyak dikasih sih sama Tuhan gitu. Aku belakangan ya kalau misalnya meditasi, aku meditasinya tuh kayak bilang alhamdulillah aja gitu, kayak gitu aja gitu, kayak I don't know, suka aja. Dan rasanya enak, rasanya itu kayak kalau kita bersyukur sama sesuatu itu enak. Nah Saturn, sekali lagi ini Saturn ini adalah kartu tanggung jawab ya. Jadi sekali lagi
kamu akan semakin hidup kamu. Nah, ini kan Marvin Gaye ya tadi ya. Gaye itu kan dalam bahasa Inggris bisa diartikan bahagia. Tahun ini adalah tahun kebahagiaan kamu, tahun ini adalah tahun kesuksesan kamu. Dan di sini aku juga ngelihat ada kayak aura-aura chakra kuning, kamu akan semakin percaya diri. Chakra biru, kamu makin akan suaranya makin akan didengar orang. Terus chakra ungu juga kamu akan lebih intuitif. Tapi di sisi lain, dengan adanya kesuksesan kamu, dengan kamu dilihat oleh semakin banyak orang, kamu juga harus sadar bahwa tanggung jawab kamu juga naik. Kamu sekarang udah ada di posisi orang yang udah gak bisa sembarangan berbuat lagi, karena kayaknya tahun ini kamu akan ditontonin banyak orang, baik orang yang kagum sama kamu maupun orang yang julid sama kamu gitu. Dan di sini juga ada kayak apa ya, kayak ada peringatan supaya kamu tuh pay attention, kayak perhatikan orang-orang yang memperhatikan kamu gitu. Jadi kayak banyak orang yang kayak misalnya gini, kamu punya Instagram, kamu punya Twitter, kamu punya Threads gitu, kamu punya TikTok, belum tentu orang-orang yang ngefollow kamu karena suka sama kamu. Bisa aja mereka kayak cuma mau saingan sama kamu, atau kayak cuman pengen tahu kamu ngapain supaya bisa mereka contek gitu. Jadi kayak uh, ya banyak 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 followers itu bagus, banyak subscribers itu bagus, tapi sadarilah bahwa tidak semuanya itu akan pro kamu gitu. Ada juga orang yang hate watching, alias orang yang nontonin kamu dengan niat tidak baik gitu. Jadi kayak kalau bisa misalnya di Instagram gitu ya, kamu punya satu Instagram yang private buat keluarga kamu, buat teman-teman kamu, terus kamu punya satu lagi buat kayak portfolio kamu, buat bisnis kamu, buat jualan, buat apa gitu. Jadi kayak jaga privacy itu penting sih di tahun ini. Aku kan udah baca 7 sign yang lain ya. Jadi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, sama Virgo, Libra, itu semuanya tuh ada tema-tema bahwa mereka itu harus jaga privacy, termasuk kamu. Jadi oh iya, terus di sini juga ada kartu thief ya. Jadi kayak mungkin jangan terlalu mengumbar kekayaan sih. Aku tahu sih kadang-kadang ketika kita posting di sosmed itu kadang-kadang tuh niatnya nggak ria gitu, kayak kadang-kadang tuh kamu tuh posting sesuatu karena memang itu realita kamu gitu. Tapi kayaknya lebih hati-hati sih ya, lebih hati-hati karena di tahun ini kayak ada orang-orang yang mungkin niatnya nggak baik dan kayak punya niat-niat nyuri dari kamu gitu loh. Jadi kayak untuk barang-barang berharga, terutama kayak barang-barang yang mungkin berwarna biru, aku nggak tahu ya kenapa aku dapat warna biru. Kayak misalnya kamu punya apa gitu warna biru gitu, itu dijaga ya, itu dijaga, jangan sampai itu kayak kecurian sama orang atau dicontek orang gitu. Jadi kan dicontek itu bukan cuman barang fisik ya, tapi juga bisa properti intelektual atau hak 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 eh, hak intelektual kamu gitu, properti haki kamu gitu loh. Hak kekayaan intelektual kamu itu juga harus dijaga. Oke, jadi moga-moga ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Bye.